Bu ya. Karena itu akan menang hati, Al-Quran dipahami dengan baik, tidak hanya dihafalkan. Yang kedua, sholat malam diri. Ada tradisi sholat malam Jadi kalau sholat malam itu bagi Rasulullah diwajibkan, bagi kita disunahkan. Itu bagus sekali untuk menguatkan hati. Tapi ya kadang-kadang bolong-bolong ya Pak ya, seperti saya. Jam 3 malam bangun, dikira mau sholat malam, nonton baru-baru. Kok sampai jam 9. Tapi kalau istri saya seru banget, alhamdulillah. Ya, biasanya kalau kita bolong di sholat malam, kita tutupi dengan sholat duha, gitu ya Bu ya. Sholat duhanya sergap apa enggak? Ya, waktu tua saya ini sing penting ngakeh sholate, akeh zikire, akeh maca Quran. Yang pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua, yang ketiga zikir malam berpanjanglah, zikir malam. Ya, zikir. Ya kalau nggak bisa malam ya siang zikir, nggak apa-apa. Ya, zikir tidak harus keras-keras ya Bu ya. Zikir itu kan intinya ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dari sini ya. Walillahi mulku samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Terus ngapa? Sing ngapa maju tekan dulu. Ini jajan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa la tukhzina yawmal qiyamah. Berarti apa? 100.000 dari walillahi atau inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa? Sini Bu, sini Bu. Nah. Siapa siap? Ya Pak. Oh iya. Ini apa ya? Lihat ini mana? Ini satu ya Pak. Berarti 1.000 bagi kompakan selama yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Rabbana innaka
فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Apa yang tak itu aku pede banget anak sing ngapal kok. Apa keluar ini kan? Enggak apa-apa. Oke ya Bu ya. Ya saya yakin itu luar biasa belajarnya yang bisa hafal. Karena biasanya saya ngaji di mana-mana saya suruh lakukan pada nggak bisa. Di sini kok malah orang yang bisa. Jadi intinya Bapak Ibu ya, zikir itu bisa ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri ya Bu ya. Di mana saja kita bisa berzikir. Tidak harus khusus habis sholat, kapanpun ya kan. Pas mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, kita zikirnya di mana Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau pas mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan, kita bilang apa? Alhamdulillah. Pak, pakai luar biasa loh, bisa dari dokter kabin. Alhamdulillah. Ya pantas, bahkan ya pantas dong. Saya kan setiap hari melatih. Saya juga biayanya banyak loh, bisa jadi dokter. Ya itu berarti bukan orang Jawa Barat orang beriman. Bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan saya dan anak saya sehingga jadi ustaz, jadi dokter. Itu jawaban orang beriman. Jangan merasa bahwa sesuatu kehebatan itu datangnya karena kemampuan dia sendiri. Itu namanya orang berpikir. Baik, Bapak Ibu, itu yang pertama ya, iman. Ya, berpikir, kemudian apa lagi? Yang keempat, perbanyaklah ya, siapa yang senang puasa? Alhamdulillah. Ibu biasanya kelapen deh. Senin, Kamis, prihatin deh. Dunia akhirat anaknya pada soleh. Ya minimal puasa Arafah. Kalau lagi mau puasa suka mau betul. Ya puasa Asyura ya. Kemudian yang keenam berkumpulan dengan orang soleh ya. Jadi kita senang kumpul dengan orang soleh ini ya. Ini soleh-soleha nih, amin ya rabbal. Jadi ini juga sebagai obat hati supaya di hati kita tetap terjaga. Harus sering ngaji, sengaja ngantuk-ngantuk ya nggak apa ya Bu ya. Karena memang ngaji itu luar biasa, cuma yang jadi ngantuk nggak apa-apa. Yang penting kita kumpul dengan orang soleh. Yang pertama baca Quran. Yang kedua yang ketiga salah ya tadi ya. Itu diingat-ingat hanya menggunakan nyanyi kok dilaksanakan. Oke, itu iman ya, kita bicara iman. Yang kedua, wa'amilus sholihat, orang yang sedang menjaga kebaikan. Alhamdulillah orang Muhammadiyah nggak mencari Pak. Muhammadiyah Aisyah itu jumlahnya sedikit tapi banyak menghasilkan amal usaha. Itu bukti bahwa orang-orang Muhammadiyah itu senang melakukan kebaikan. Hari ini ya di Majenang itu bekerja bakti, membuat masjid ya. Di Jawa Padang namanya Masjid Ahmad Dahlan. Kerja bakti sebenarnya kalau saya nggak kecil aja hari ini kerja bakti di masjid saya, sana di Jawa Padang dekat saya. Semua kerja bakti komang muda-muda. Alhamdulillah di Majenang juga walaupun ya jumlah kita nggak terlalu banyak lah dibandingkan teman-teman dari Najib, tapi kita bisa mendirikan PKU, bisa mendirikan SMK, SMA dan seterusnya banyak sekali. Kemudian yaitu program tahfidz yang terbaru. Kita senang melakukan kebaikan. Kemudian ada MDNC. Kita itu punya tim ketika ada bencana mereka akan turun di lapangan. Itu kan kita amal soleh.
Maka Bapak Ibu, Muhammadiyah itu organisasinya itu menurut catatan statistik terkaya di Indonesia. Ya, kalau dikumpulkan wakaf di Indonesia, Muhammadiyah itu kalau nggak salah itu ya seperti 4 kali Pulau Bali. Luasnya wakaf Muhammadiyah Indonesia itu seperti 4 kali Pulau Bali atau 11 kali negara Singapura. Luar biasa. Dulu kita tahun kemarin kita berita viralnya itu ada Mbah Krimo di mana Bu? Enggak? Mbah Krimo di Tulungagung yang mewakafkan masjidnya senilai 80 miliar. Kemudian SPBU-nya 12 atau 15 diwakafkan di Muhammadiyah. Tahun ini yang viral kemarin itu di Riau, itu ada pengusaha yang mewakafkan tanah senilai 40 miliar untuk membangun perguruan tinggi di Riau dan tanah seluas 20 hektar kebun kopi untuk kemakmuran Muhammadiyah. Ada nggak sih yang seperti itu ya? Kalau ada saya senang banget ya. Di Madinah juga belum ada, di Madinah juga bantingan Bu, baru pilih. Tapi mudah, ya lumayan sekarang kita punya Pak Haji Trisno, lumayan ya. Tahu Pak Haji Trisno? Itu adalah yang Muhammadiyah Madinah itu yang punya toko Sawo Dadi. Itu cabangnya ada di mana aja, di Jajah, sudah di Karangpucung, insya Allah sebentar lagi juga akan mendirikan swalayan, seperti swalayan. Tapi bukan swalayan ya, pusat grosir barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kan ada anggota kita yang sakit, kemudian besok kita nengok ngasih kesabaran, itu juga bagian dari hal yang sangat baik dan menjadi orang yang mulia. Dikuatkan hatinya teman-teman kita yang sedang mengalami masalah musibah, bukan malah teori soko salah sih. Tapi kita harus membantu memberi solusi. Jadi kita harus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Artinya kita harus penting untuk melakukan bersama-sama bergerak, lebih khusus lagi lewat organisasi. Kenapa kita dakwahnya harus organisasi? Tidak sendiri-sendiri. Walaupun sendiri juga boleh, tapi lebih kuat kalau kita lewat organisasi. Karena sahabat Ali pernah mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yughlibul batil binidham. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir, terorganisir. Israel, Amerika kuat organisasinya, akal-akalnya. Orang Islam nggak kuat, akhirnya hancur lebur orang Islam. Itu buktinya. Maka kita Muhammadiyah organisasi penting. Walaupun orang mengatakan organisasi penting. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ya, orang yang diadakanlah di antara kamu kelompok orang yang mengajak pada amar ma'ruf nahi munkar. Muncullah Muhammadiyah, Ahmadiyah, MA dan ya, di dalam organisasi itu kita harus seperti bangunan yang kokoh. Jangan bercerai-berai. Perbedaan pendapat hal yang biasa. Jadikanlah perbedaan pendapat itu sebagai rahmat, bukan sebagai alat untuk bermusuh. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu senang kita itu bersatu padu dalam beragama. Bapak Ibu, mari kuatkan manusia kita, Muhammadiyah kita dalam rangka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
Muhammadiyah sangat dibutuhkan di Indonesia ini. Kita bayangkan seandainya di Indonesia tidak ada Muhammadiyah, gelap. Muhammadiyah pertama kali mendirikan sekolah sehingga orang-orang rakyat jelata bisa sekolah. Dulu di zaman Ahmad Dahlan tidak ada orang rakyat jelata yang bisa sekolah. Muhammadiyah tampil untuk mendirikan. Sekarang juga luar biasa. Muhammadiyah juga sekarang sedang mendirikan sekolah di Jepang, mendirikan sekolah di Australia, dan lain-lain. Termasuk di Merauke, di Irian yang mayoritas Katolik nggak masalah. Kita dirikan karena kita ma'amilus sholihah, tolong menolong. Nah, ketika tolong menolong kita itu tidak melihat itu Muslim atau tidak Muslim, sama kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya mari kita bersama-sama di dalam pengajian itu meningkatkan diri kita untuk menjadi orang yang bisa memperbaiki diri, menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah satu, illal ladzina amanu, orang yang senantiasa meningkatkan keimanan. Yang kedua, wa'amilus sholihah, orang yang senang berbagi kebaikan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, watawasau bil haqq watawasau bil berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan tiga hal ini, suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah, kan kita semua akan mati ya Bu ya. Apa mau hidup terus? Gak mungkin. Kita akan mati. Maka ketika dipanggil Allah, kita termasuk hamba yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan.